Cerita dimulai dengan menunjukkan seorang jenderal bernama Muyong Swehyu yang berdiri di depan makam pedang suci milik kerajaan Yan. Makam ini menyimpan puluhan senjata para prajurit yang gugur dalam sebuah perang selama puluhan tahun. Di tengah itu, putri raja yang bernama Yan Fire menemui Muyong untuk mintanya agar menjaga sang raja selama berperang melawan kerajaan Zhao. Hubungan Muyong dan si raja cukup terbilang dekat, karena Muyong dibesarkan dan dilatih untuk dijadikan prajurit oleh raja. Karena itulah, Yan sudah menganggap Muyong sebagai saudara laki-lakinya sendiri. Dalam peperangan melawan pasukan Zhao, sang raja terluka parah karena terkena anak panah dari jenderal pasukan Zhao. Menyadari hal itu, Muyong beserta pasukannya pun memilih membawa raja ke kamp mereka, di mana di sana sang raja mengakui kualitas kepemimpinan yang ada pada diri Muyong dan minta Muyong untuk menjadi pemimpin perang selanjutnya. Keputusan itu pun menyulut api cemburu dari keponakan raja yang bernama Wuba dan para pengikutnya, karena mereka menganggap Muyong tidak layak untuk mendapatkan posisi tersebut. Saat sang raja sedang dalam masa kritisnya, ia membisikkan pesan penting ke Muyong agar waspada terhadap musuh yang sembunyi dalam kedok persahabatan. Muyong dan para prajuritnya kemudian melanjutkan pertempuran besar melawan kerajaan Zhao. Sedangkan Yan menemui ayahnya dengan penuh kekhawatiran. Singkat cerita, saat sang raja ditinggal sendirian, ia dihampiri Wuba yang mempertanyakan kenapa ia melimpahkan semua kekuasaannya ke Muyong. Raja pun mengungkapkan kalau keputusannya itu sudah bulat dan tidak akan mengubahnya. Hal itu tentu saja membuat Wuba yang haus kekuasaan marah dan melakukan tindakan yang kelewatan, yaitu membunuh pamannya sendiri. Selang tak lama, Yan kembali ke kamp membawa obat, namun ia dikejutkan dengan ayahnya yang sudah tak bernyawa. Di hari berikutnya, seluruh kerajaan berkabung atas meninggalnya sang raja tercinta. Mereka terpaksa mundur dari perang dan melakukan pemakaman yang dilakukan oleh Paman Teng Bocang yang merupakan penasehat terpercaya raja. Paman Teng menyebutkan perjanjian terakhir yang diucapkan raja di depan semua prajurit, di mana tata kepemimpinannya akan diberikan ke anak angkat raja, yaitu Muyong. Tapi hal itu langsung ditentang oleh Wuba serta pengikutnya yang menganggap Muyong tak pantas dengan gelar itu, dan lebih baik menyerahkan tahtanya ke orang yang memiliki hubungan darah langsung dengan si raja, yaitu Putri Yan. Mendengar hal itu, Yan pun angkat bicara dengan tetap mengikuti keputusan ayahnya dan mendukung Muyong untuk naik tahta. Meskipun begitu, Muyong melihat ketidakpuasan di antara para prajurit dan merasa ora penak dengan mereka semua. Jadi, ia pun tidak bisa menerima posisi itu dan mempercayai Putri Yan sebagai gantinya. Setelah semua sepakat kalau Putri Yan bakal menjadi pemimpin kerajaan, Wuba pun kembali punya niat jahat untuk menyingkirkan Yan dari singgasana. Keesokan harinya, Wuba terlihat secara sembunyi-sembunyi melakukan pertemuan dengan sekelompok pembunuh bayaran untuk melakukan tujuan jahat mereka, yaitu merencanakan kematian Putri Yan dengan tulupan beracun. Keesokan harinya, saat Yan sedang ngadusi kudanya di sungai, tiba-tiba puluhan pembunuh bayaran datang menyergap Yan. Yan terkena tulupan beracun yang mengakibatkannya jatuh dari kuda. Akan tetapi, di waktu yang sama, seorang pria penghuni hutan tiba-tiba menghentikan para pembunuh dengan jebakan yang sebelumnya ia pasang.
Setelah pembunuh bayaran tersingkirkan, si pria membawa Yan ke gubuknya di tengah hutan. Pria itu ternyata bernama Duan yang memiliki bakat dalam obat-obatan. Jadi ia dengan hati-hati menyembuhkan luka Yan sampai akhirnya ia benar-benar kembali sadar. Sementara itu, Wuba yang yakin kalau Yan sudah mati menyarankan penasihat Teng untuk mengganti posisi Yan sebagai pemimpin kerajaan. Namun, Paman Teng tidak yakin dan memerintahkan Mu Yong untuk mencari bukti kematian Yan. Mu Yong mulai melakukan pencarian di hutan bersama pasukannya. Ia juga tak sengaja menemukan tulupan beracun yang membuat Mu Yong yakin kalau tulupan itu beracun. Setelah pingsan cukup panjang, Yan akhirnya kembali sadar. Duan lalu memintanya agar tetap tinggal beberapa hari karena lukanya belum sembuh sepenuhnya. Meskipun enggan, Yan akhirnya setuju untuk mematuhi saran Duan agar tetap tinggal sementara. Di sana, Yan menghabiskan waktunya bersama Duan dengan kesederhanaan dan jauh dari kehidupan kerajaan. Keduanya juga semakin dekat, namun Yan sadar kalau sekarang kerajaannya bergantung pada kepemimpinannya. Pada suatu sore, Duan dan Yan pergi ke sisi rumah untuk melihat pemandangan. Duan juga mengungkapkan mimpinya untuk membangun balon udara panas dan memulai petualangannya mengelilingi dunia. Mengetahui ambisi Duan yang besar, Yan juga semakin paham tujuannya menjadi pemimpin yang bisa membawa kemenangan kerajaannya. Alhasil, Yan pun dengan tegas memutuskan kembali ke kerajaan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Keesokan harinya, Yan sudah bersiap untuk memulai perjalanan kembali ke kerajaan. Namun, saat ia mulai pergi, Duan nyusul karena masih kangen dengan Yan. Sementara itu, di sebelah sana, Mu Yong dan pasukannya tak sengaja menemukan pedang legendaris milik salah satu dari 10 Nemon yang tertancap di tanah. Adapun kisah yang cukup legendaris mengenai pedang tersebut, di mana sebuah kerajaan United berperang melawan seorang prajurit 10 Newmon yang tak terkalahkan. Mendengar cerita itu, Mu Yong mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan hutan tempat Yan menghilang. Mereka pun melanjutkan pencariannya mengelilingi hutan, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Yan yang sedang bersama Duan. Mu Yong dengan segera menyuruh Duan untuk mundur, namun Yan dengan cepat meyakinkan Mu Yong kalau Duan bukanlah orang jahat. Meskipun tidak kenal baik dengan Duan, tapi Mu Yong berterima kasih ke Duan karena sudah menjaga Yan dan salut dengan keterampilannya karena bisa bertahan hidup di tengah hutan yang seperti ini. Para prajurit kemudian mengawal Yan kembali ke kerajaan. Namun di tengah jalan, salah satu prajurit menyampaikan berita buruk kalau kerajaan mereka akan diserang oleh kerajaan Zhao. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera kembali untuk membahas strategi. Tapi sesampainya di sana, Wuba lagi-lagi sepenak dewe, di mana ia memilih push rank daripada berperang, kecuali kalau ia menjadi pemimpin kerajaan. Untungnya, kelakuan Wuba tidak menggoyahkan nekat Mu Yong dan Yan. Keduanya memacu kuda untuk memimpin 2000 prajurit yang tentunya jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan lawan. Mu Yong kemudian bergerak maju untuk memulai peperangan melawan kerajaan Zhao. Di tengah perang yang semakin manas itu, Yan dengan berani memancing raja lawan untuk mengikutinya. Ia sengaja membawa mereka ke tengah hutan, di mana di sana sudah ada puluhan prajurit Yan yang sudah menunggunya. Saat Raja Zhao terkena jebakan, para prajurit langsung menyergap mereka. Begitu pula dengan Yan yang mengarahkan pedangnya ke lawan.
Putri Yan lalu mengungkapkan wawasan mendalamnya yang ia pelajari sewaktu bersama Duan, kalau perang itu hanyalah kebiasaan buruk yang diteruskan dari nenek moyang mereka. Dan imbasnya adalah kehilangan ratusan kehidupan orang yang tidak berdosa. Raja dari klan musuh pun menjadi sadar dan mengakui kebenaran yang baru saja disampaikan oleh Yan. Yan lalu menyuruh raja itu untuk mundur. Setelah berperang, Yan langsung menghukum Wuba serta pengikutnya karena kelakuannya. Mereka juga diturunkan dari jabatannya dan diasingkan oleh kerajaan. Kini, tinggal menghitung hari sebelum Yan dinobatkan untuk naik tahta. Tapi, Yan terlihat murung karena mengingat masa-masa yang ia habiskan dengan Duan di hutan. Bersama dengan itu, Muyong datang untuk memberitahu Yan tentang identitas Duan yang sebenarnya. Ternyata, Duan ini salah satu 10 Newmon yang selamat dari perang besar antar kerajaan. Setelah mendengar hal ini, Yan berpikir kalau ia tak terlalu senang dengan tahtanya. Bahkan ia juga ragu bahwa dirinya bisa bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Singkat cerita, saat hari penobatan tiba dan semua orang sudah berkumpul, Yan mengungkapkan hal yang mengejutkan bahwa ia ingin melepaskan tahtanya dan menyerahkannya ke saudara tertua yang tak lain lagi adalah Muyong. Setelah menyampaikan hal tersebut, Yan lalu pergi dari kerajaan. Saat di luar kerajaan, Yan dan Muyong bertemu, di mana Yan mengucapkan selamat perpisahan ke saudaranya. Karena Yan ingin menjalankan kehidupan normal bersama orang pilihannya yang tak lain lagi adalah Duan. Yan kemudian menunggangi kudanya untuk pergi ke tempat Duan. Saat sampai di sana, Duan terlihat sedang menerbangkan balon udaranya. Yan pun segera berlari dan melompat ke balon udara bersama Duan. Di lain tempat, Wuba dan pengikutnya yang diasingkan dari kerajaan pergi ke markas klandestin untuk membuat racun. Si pembuat racun itu mengatakan kalau racun yang dibuatnya sangatlah mematikan dan tidak ada penawarnya. Jadi rencananya, mereka ini ingin menggunakan racun itu sebagai senjata rahasia untuk mendapatkan posisi kerajaan yang diidamkan oleh Wuba. Setelah beberapa minggu berlalu, kabar buruk sampai ke telinga Muyong, di mana sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Wuba berencana untuk menyerang kerajaan. Muyong dan Paman Teng pun khawatir kalau Yan yang sekarang hidup damai akan terkena imbasnya. Jadi, tanpa pikir panjang, Muyong pun memutuskan pergi menelusuri hutan untuk menemukan Yan. Saat di tengah perjalanan, Muyong melewati pedang legendaris milik prajurit 10 Newmon dan mencabut pedang tersebut. Tercabutnya pedang legendaris itu pun menghasilkan kekuatan yang hanya bisa dirasakan oleh pemilik, yaitu Duan. Duan lalu pergi ke air terjun untuk menemui Muyong. Tanpa pikir panjang, Muyong pun mengarahkan pedangnya ke Duan untuk mengajaknya duel. Pertempuran itu pun berakhir dengan Muyong yang mengakui kekalahannya. Ternyata duel itu dilakukan karena Muyong ingin mengetes apakah Duan benar-benar bisa melindungi Yan dari segala bahaya. Muyong juga menceritakan tentang serangan Wuba dan pasukannya yang mungkin berimbas pada Yan. Hal itu membuat Duan mengerti akan situasi yang sekarang dan berjanji tidak akan meninggalkan pedangnya lagi di tengah hutan. Muyong kemudian kembali ke kerajaan, di mana ia melihat seluruh kerajaan sudah mengalami kekacauan karena dirusak oleh Wuba. Ditambah lagi, banyak prajurit yang terbunuh oleh racun milik Wuba, termasuk Paman Teng yang terpenggal kelapanya. Muyong yang dipenuhi emosi pun memberanikan diri melawan pasukan Wuba sendirian. Tapi tiba-tiba beberapa prajurit yang berhasil selamat membentuk pertahanan untuk melindungi Muyong. Mereka juga membawakan Muyong sebuah pedang milik raja dan minta Muyong untuk mencari perlindungan di hutan terdekat.
Tapi sayangnya, saat Muyong mencapai gerbang, para prajurit malah langsung menutup gerbangnya dan rela mengorbankan nyawa mereka agar Muyong tetap selamat. Sementara itu, Yan dan Duan tiba-tiba mendengar suara gerusak-gerusuk dari semak-semak yang ternyata adalah pasukan yang dikirim oleh Wuba. Menyadari hal tersebut, Duan dan Yan pun segera mengambil senjatanya dan bertarung melawan para penyusup. Dengan keberanian mereka, keduanya akhirnya berhasil menjatuhkan semua penyusup. Namun sayangnya, Duan terkena tulupan racun. Menyadari dirinya akan mati, Duan pun minta Yan agar kembali ke kerajaan karena di sana Yan akan mendapatkan pelindungan. Awalnya, Yan menolak, namun setelah beberapa kali meyakinkan kalau mereka akan baik-baik saja, Yan akhirnya nurut dan meninggalkan Duan sendirian. Muyong lalu menemui prajuritnya yang tersisa dan menginstruksikan agar mereka pergi dari hutan karena pasukan Wuba mungkin sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Di keesokan harinya, Muyong nekat menghadapi kerajaannya sendiri seorang diri yang sekarang dipimpin oleh Wuba. Muyong lalu mulai mengelus pedangnya dan menebas-nebas siapa saja yang mencoba menyerangnya. Karena jumlah mereka sangat banyak, Muyong pun terkena beberapa tusukan di bagian perutnya. Meski begitu, tapi Muyong masih sanggup bisa berdiri dan bahkan menantang tangan kanan Wuba untuk berduel. Dalam perduelan tersebut, Muyong berhasil membunuh tangan kanan Wuba. Dilanjut dengan melawan kembali pasukan Wuba sampai titik penghabisan darah. Di saat itu juga, datanglah Yan yang ingin menantang Wuba berduel. Muyong lalu menyerahkan pedang raja ke Yan dan siap menghadapi Wuba untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja sesungguhnya. Saat Yan terjatuh, Wuba mengambil kesempatan itu untuk membunuh Yan. Namun Yan dengan cepat meraih tombak di dekatnya dan menikam Wuba dengan ujung tombak sampai membuatnya benar-benar meninggal. Melihat kekalahan Wuba, para prajurit pun menjatuhkan senjatanya dan bersumpah untuk kembali ke kesetiaan Yan. Sementara itu, Muyong yang tengah kritis menyaksikan kemenangan Yan dan kini ia sudah memenuhi tujuannya menjadikan Yan sebagai pemimpin kerajaan sejati. Setelah perang berakhir, Yan kembali lagi ke tempat Duan dan menemukan Duan sudah tak bernyawa akibat tulup racun. Yan pun membuat penghormatan terakhir dengan meletakkan tubuh Duan di balon udara dan menjadi terakhir kalinya Yan bisa melihat Duan. Yan akhirnya secara resmi menjadi pemimpin kerajaan. Di dalam hatinya, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang selama ini mendukungnya dan berkontribusi sampai akhirnya ia menjadi pemimpin kerajaan yang sekarang. Ia juga berjanji akan membawa kerajaan Yan menjadi lebih damai dan makmur dari biasanya. Film pun berakhir.
Film kemudian dibuka dengan seorang bayi laki-laki yang dibuang di depan rumah salah satu pasangan dari Kekaisaran Song. Bayi laki-laki itu lalu diberi nama Qiao Feng. Ia tumbuh menjadi lelaki kuat dan pekerja keras, mulai dari mengaduk semen, jualan putu, sampai menjadi partner Paul pun ia lakukan. Karena kegigihannya dan kemampuannya dalam seni bela diri ini tidak main-main, akhirnya Qiao Feng dijadikan pemimpin dalam suku Kaipang atau bisa dikenal Sakte Pengemis. Di suatu hari saat sedang makan siang, Qiao melihat para biksu membawa pria muda yang disandra dalam kurungan. Pria tersebut mengungkapkan kalau ia ditangkap karena akan dijadikan persembahan di makam Gusu Murongbu. Qiao pun menghadap ke biksu dan mengatakan kalau mereka memperlakukan pria yang dikurung itu selayaknya bukan manusia. Jadi untuk menolongnya, Qiao menawarkan akan mentraktir makanan biksu asalkan pria tersebut dibebaskan. Namun, sang biksu menolak dan keduanya berakhir adu kemampuan. Dengan seni bela dirinya dan hanya mengandalkan tongkat, Qiao mampu menjatuhkan keempat pengikut biksu sebelum akhirnya ia melawan langsung sang biksu. Kemampuan bela diri sang biksu ternyata tak cukup untuk melawan Qiao. Jadi, ia mulai menggunakan kekuatan tapak apinya. Tapi, lagi-lagi, Qiao berhasil menghindarinya. Dan untuk mengakhiri duel itu, Qiao mengeluarkan kekuatan dahsyatnya, yaitu 18 tapak penakluk naga yang akhirnya menjatuhkan si biksu. Bersama dengan itu, teman-temannya dari sekutu Kaipang muncul menggunakan kuda dan mereka pergi ke tempat pertemuan di mana semua sekutu Kaipang berkumpul. Dalam pertemuan itu, Qiao tiba-tiba dituduh telah membunuh kepala sekutu bernama Ma Dayuan oleh tetua Bai Sijin. Hal itu dibuktikan oleh istri Ma Dayuan, yaitu Kang Min, yang menyatakan kalau ia menerima surat yang berisi tentang jati diri Qiao sebenarnya. Dalam surat itu tertulis kalau orang tua kandung Qiao berasal dari Khitan yang meninggal saat melawan bangsa Song. Mengetahui kalau Qiao berasal dari bangsa musuh, mereka pun mengusir Qiao dari Kaipang. Bai Sijin juga meminta agar Qiao dihukum menggunakan pisau kebenaran. Namun karena Qiao merasa dirinya tak pernah berkhianat apalagi membunuh Ma Dayuan, akhirnya ia menusukkan pisaunya sendiri beberapa kali di perutnya dan pergi meninggalkan Kaipang. Qiao kemudian pergi ke rumah orang tua angkatnya, tetapi ia malah mendapati kedua orang tuanya telah meninggal. Saat ia sedang meratapi kematian keduanya, tetangga mereka muncul dan melihat keduanya meninggal di tangan Qiao. Alhasil, Qiao pun lagi-lagi dituduh menjadi penyebab kematian orang tuanya. Kini, Qiao mulai diliputi dengan kesedihan. Jadi ia pergi ke kuil Shaolin untuk menemui gurunya, yaitu Xuanku. Di situ Qiao curhat tentang apa yang menimpa dirinya. Namun guru Xuanku tak menjawab sepatah kata pun. Dan benar saja, ternyata ia sudah meninggal. Qiao yang menjadi saksi mata pertama pun kembali dituduh menjadi penyebab kematian guru Xuanku oleh murid yang lain. Saat Qiao berusaha untuk bersembunyi, ia malah menangkap salah satu murid yang sedang mencuri kitab tenaga dalam yang disebut Yijin Jing Sakte.
Kiau maupun pencuri itu pun disergap oleh para murid dan salah satu guru. Si guru bernama Suanan kemudian menggunakan jurus tapak besi untuk melawan keduanya. Untungnya, Kiau bisa melawan jurus mematikan itu, tapi tidak dengan si pencuri yang ternyata seorang perempuan bernama Ashu yang sedang menyamar. Melihat keadaan Ashu yang melemah, Kiau pun membawanya ke gubuk untuk menyalurkan energinya sehingga bisa menyelamatkan nyawa Ashu. Karena luka dalam Ashu cukup parah, Kiau membantunya dengan baik, mulai dari memberinya makan, pakaian, dan berjanji akan membawanya ke tabib Sue Muhua. Dalam perjalanannya menuju ke tabib Sue, kondisi Ashu semakin melemah, membuat Kiau beberapa kali harus menyalurkan energinya agar Ashu tetap hidup. Setelah apa yang mereka lalui, keduanya menjadi semakin dekat. Ashu lalu mengungkapkan alasannya mencuri kitab Yi Qin Jing yang ternyata karena disuruh majikannya yang merupakan dari keluarga Murong. Majikannya itu menjanjikan Ashu akan mengungkapkan keluarga Ashu yang sebenarnya jika ia berhasil mencuri kitab Yi Qin Jing. Di malam harinya, kondisi Ashu semakin melemah dan tidak bisa lagi ditolong dengan energi Kiau. Jadi, Kiau langsung bergegas menuju ke tabib Sue. Bersama dengan itu, para pendekar berkumpul di Heroes Gathering Manor. Dan saat Kiau tiba sambil membawa Ashu, kedatangannya langsung ditolak oleh mereka. Bahkan, tabib Sue juga menolak untuk mengobati Ashu hanya karena Kiau yang membawanya. Jadi, demi menyelamatkan nyawa Ashu, Kiau bersedia mengorbankan nyawanya melawan para pendekar. Kiau kemudian mengangkat gelas dan minum bersama orang-orang yang ingin melawannya. Setelah itu, Kiau mulai bertarung melawan mereka dengan tangan kosong. Tentunya, Kiau kalah dalam jumlah, namun tidak dengan kekuatan. Kemampuan bela diri Kiau mampu mengalahkan para pendekar. Sampai akhirnya saat Kiau mau menolong Ashu yang hampir dibunuh oleh Kang Min dan Bai Qijin, tabib Sue tiba-tiba muncul lalu menikam belakang Kiau menggunakan belati. Tak cuma itu saja, Bai Qijin juga menusuk Kiau menggunakan tombaknya. Dan saat pendekar lain datang untuk membunuh Kiau, seorang pria misterius terlihat berdiri di atas dan merobohkan atap sehingga menimpa sebagian para pendekar. Orang tersebut kemudian membawa Kiau yang penuh luka, sedangkan Ashu hampir saja dibunuh oleh Kang Min sebelum akhirnya dihentikan oleh tabib Sue karena Ashu tak memiliki salah apapun pada mereka. Sementara itu, pria misterius tadi membawa Kiau ke tempat persembunyiannya. Pria dengan tedung itu lalu mulai bercerita tentang permusuhan Kekaisaran Liao dan Song. Ia juga memperingatkan Kiau kalau sebagai orang Khitan dan mempertaruhkan nyawanya demi wanita Song merupakan resiko yang sangat besar, dan tentunya hal itu akan membuat orang tua Kiau khawatir. Pria tersebut lalu mengungkapkan kalau ayah kandung Kiau bernama Xiao Yuanshan. Kiau pun semakin penasaran kenapa pria tersebut
tahu tentang orang tua kandungnya. Tapi saat Kyo menanyakan lebih banyak tentang orang tuanya, pria itu langsung pergi begitu saja. Di sisi lain, Asu akhirnya disembuhkan oleh tabib Sue. Pada malam harinya, Asu memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur untuk membuat topeng dan menyamar sebagai tabib Sue. Ia lalu berpura-pura terluka untuk mengalihkan perhatian yang lain. Dengan begitu, Asu berhasil kabur dan membakar semua bahan obat-obatan milik tabib Sue. Kita kembali lagi ke Kyo. Di tengah perjalanan, Kyo bertemu dengan tuan muda Murongfu dari kerajaan Yen sekaligus majikan dari Asu. Karena kini Kyo dibuang dari bangsa Song, Murongfu pun menawarkan Kyo untuk bergabung dengannya. Namun Kyo masih ragu dengan hal itu. Murongfu memancing Kyo untuk mengikutinya dengan mengatakan kalau ia tahu keberadaan Asu. Bersama dengan itu, badai pasir memenuhi jalanan. Di situ terlihat kalau prajurit dari bangsa Song sedang menyandra dan menyiksa warga Khitan. Kyo pun segera membunuh para prajurit Song untuk menolong para warga yang lemah. Namun setelah itu, ia mempertanyakan moralitas dirinya sendiri karena ia belajar bela diri dan tumbuh sebagai bangsa Song. Tapi tanpa disadari, Kyo baru saja membunuh para prajurit dari bangsanya sendiri. Setelah merenungi hal tersebut, Asu tiba-tiba muncul menggunakan kudanya dan keduanya kembali bersama-sama lagi. Kyo dan Asu berencana untuk hidup bersama setelah keduanya menemukan keluarga mereka masing-masing. Kini, Kyo Feng mengganti namanya menjadi Xiao Feng untuk mencerminkan kebangsaan aslinya. Setelah itu, Xiao dan Asu lalu mulai mencari tahu tentang kakak terkemuka, seseorang yang dulu membunuh orang tua kandung Xiao. Asu kemudian menyamar sebagai Kang Min dan menemui Bai Shijin. Dari sinilah Asu mengetahui kalau Kang Min serta Beijing bekerjasama untuk membunuh Ma Doyuan dan menjebak Xiao atas perintah dari kakak terkemuka. Dan orang yang disebut kakak terkemuka itu adalah Duan Zhen Chun. Keesokan harinya, Xiao dan Asu pergi ke Mirror Lake untuk menemui Duan Zhen Chun dari Kekaisaran Dali. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk membalaskan dendam Xiao karena orang tua kandungnya mati di tangan Duan. Saat keduanya baru sampai, mereka melihat Duan sedang ribut dengan putrinya, yaitu Azi, yang mengamuk minta motor Aerox. Sampai-sampai Azi membuang kalungnya dan jatuh tepat di hadapan Asu. Saat Asu ingin mengembalikan kalungnya, ia tak sengaja mendengar percakapan Duan dan istrinya yang nesu karena Duan memiliki banyak selir di luar sana. Sang istri kemudian mengungkapkan fakta kalau sebenarnya Azi memiliki kakak perempuan, namun sang istri malah memberikan anak perempuan itu ke orang lain karena Duan sepenuhnya tak peduli dengannya. Setelah mendengar percakapan itu, Asu pun menyadari kalau anak perempuan yang dibuang itu adalah dirinya. Di malam harinya, Xiao melancarkan aksinya untuk balas dendam ke Duan. Ia lalu pergi ke sungai dan menghadap ke Duan yang sedang berada di atas perahu. Xiao pun langsung mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naganya hingga membuat Duan terbunuh kemudian jatuh ke air. Tapi saat di dalam air, wajah Duan menjadi luntur dan terkuaklah kalau itu ialah Asu yang sedang menyamar. Ternyata setelah Asu tahu kalau Duan merupakan ayahnya, ia berusaha mencegah agar Xiao tak membunuh Duan. Xiao kemudian membawa Asu ke Duan serta istrinya dan menjelaskan semuanya yang sudah terjadi. Duan pun terkejut mendengar pernyataan dari Xiao karena ia tak pernah menulis surat tentang tuduhan Xiao dan juga faktanya lagi kalau Duan bukanlah kakak terkemuka. Dari sini kita jadi tahu
kalau Baiji Shijing sebelumnya tahu tentang penyamaran Asu dan mengelabuhinya dengan mengatakan kalau kakek terkemuka adalah Tuan Zhenchun. Mengetahui semuanya, Xiao Feng pun segera menuju ke Kaipang untuk melawan Bai Shijing. Melihat kembalinya Xiao, Bai Shijing mengungkapkan kalau apa yang sudah terjadi merupakan rencana Murongfu dari kerajaan Yan yang ingin melihat bangsa Song hancur. Di tengah keributan itu, Azi muncul sambil membawa Kang Min, karena sebelumnya Kang Min hendak membunuh Asu. Jadi, Azi pun membalaskan dendam kakaknya dengan menaburkan bumbu masako ke wajah Kang Min. Alhasil, wajah Kang Min pun langsung dipenuhi luka. Xiao juga memulai pertarungannya melawan Bai Shijing dan menendangnya sampai keluar rumah. Di waktu yang sama, musuh yang sebenarnya muncul, yaitu Murongfu bersama pasukannya. Murongfu kemudian menyuruh pasukannya membunuh Bai Shijing dengan anak panahnya. Tak hanya itu, anak panah juga itu diarahkan ke dalam rumah sehingga membunuh Kang Min. Xiao pun menunjukkan dirinya dan menghadapi Murongfu. Setelah mendapat jurus mematikan dari Murongfu, Xiao pun tak sadarkan diri. Dalam bayangannya itu, Guru Xuanku mengajari Xiao agar bisa mengalahkan masalah. Maka, Xiao harus melepaskan pikiran yang mengganggunya. Selang tak lama, Xiao pun sadar kembali dan mengangkat Murongfu dengan erat. Murongfu pun dinyatakan sudah meninggal. Sementara itu, Azi juga berhasil mengalahkan pasukan Murongfu. Xiao Feng dan Azi lalu pergi dari tempat itu dengan disaksikan beberapa anggota Kaipang yang baru saja tiba. Beberapa waktu kemudian, Xiao Feng menjalani kehidupannya yang damai dengan mengembala domba. Sedangkan di tempat lain, Meng Frongfu yang sudah meninggal dibangkitkan lagi oleh ayahnya, yaitu Murongbu. Dalam kilas balik, kita diperlihatkan saat kedua orang tua kandung Xiao didatangi oleh Murongbu dan pasukannya. Dalam pertemuan itu, Xiao Yuanshan yang tak lain lagi adalah ayah kandung Xiao berhasil selamat, sedang istrinya terbunuh. Xiao Yuanshan lalu meninggalkan bayi Xiao. Ternyata, Yuanshan selama ini terus mengawasi Xiao. Ia juga ternyata pelaku yang membunuh orang tua angkat Xiao dan Guru Xuanku. Hingga akhirnya, ia kembali muncul di depan Xiao saat menyelamatkannya di Heroes Gathering Manor. Ya, benar. Pria misterius bertedung itu adalah ayah kandung Xiao. Dan film pun berakhir. Cerita dimulai di kota Hong Kong pada tahun 2013, di mana sebuah truk dan mobil membawa 3 pot siro statis yang masing-masing berisi manusia yang sebelumnya ditemukan di gunung es. Namun kecelakaan terjadi yang membuat truk itu jatuh ke sebuah rumah kakek tua. Akibat kecelakaan itu, ketiga orang yang berpakaian kuno serta berambut panjang terbebas dari pot. Mereka adalah He Ying, Shao, dan Nei Hu.
Saat Ying tersadar, ia melihat mobil yang membawanya dan berusaha untuk mengejarnya. Namun ia kehilangan jejak, kemudian tersesat di jalanan yang terlihat asing bagi Ying. Kondisi jalanan yang ramai itu membuat Ying mumet dan jatuh tepat di atas sebuah bus yang melintas. Lalu kenapa sih He Ying terlihat asing dengan perkotaan Hong Kong? Mari kita melihat ke tahun 1621, atau tepatnya tahun pertama kerajaan Tian Qi. Dalam scene tersebut, ternyata He Ying yang merupakan perwira dinasti Ming sudah pernah hidup di zaman tersebut. Ia lalu menghadap ke biksu sakti yang memberitahu tentang benda keramat yang bisa membawa seorang ke masa lalu. Benda itu adalah roda waktu emas yang berasal dari Borneo, Kalimantan. Konon, 5.000 tahun yang lalu, seorang pangeran Borneo yang bernama Raju rela meninggalkan wilayahnya demi berperang melawan iblis. Sebelum pergi berperang, Raju ini berjanji kepada istrinya, yaitu Sama, kalau ia akan kembali dengan selamat saat kelima bintang berposisi sejajar. Namun perang tersebut berlanjut sampai melewati masa bintang sejajar. Hal itu pun membuat Sama berpikir kalau suaminya sudah mati terbunuh dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan di sisi lain, Raju yang tahu kalau Dewa Siwa menyukai bunga Datura Pelangi kemudian mulai merawat bunga itu. Dewa Siwa pun tersentuh atas apa yang dilakukan oleh Raju. Alhasil, Dewa Siwa memberinya roda waktu emas agar Raju bisa kembali ke masa lalu dan mencegah putri Sama bunuh diri. Kini, roda waktu itu ada pada biksu sakti yang rencananya akan diberikan ke Kaisar Ming. Dan alat ini cuma bisa digunakan 3 kali. Konon seseorang selain Raju sudah pernah menggunakannya, jadi kini tinggal 1 lagi. Asisten biksu lalu memberikan linga ke Ying. Linga ini diyakini sebagai tititnya Dewa Siwa dan berfungsi sebagai kunci untuk mengartikan roda waktu. Selain linga, ada juga mantra rahasia yang digunakan untuk mengartikan roda waktu emas. He Ying pun berjanji ke biksu sakti untuk menyimpan linga dan mantra rahasia tersebut, karena yang boleh menggunakan roda emas itu hanya Kaisar Ming. Kita kemudian kembali lagi ke Hong Kong masa kini. Terlihat Shao yang juga sudah terlepas dari pot, kemudian bertemu dengan sekelompok pencuri besi jalanan yang memberinya makanan. Polisi yang melihat aksi pencurian itu pun mengejar mereka. Karena kerusuhan itu, makanan Shao jadi jatuh dan membuatnya marah. Alhasil, Shao pun menghabisi para polisi tersebut. Selang tak lama, Nei Hu lalu muncul dan membantu Shao menjatuhkan para polisi. Melihat kemampuan hebat keduanya, komplotan pencuri besi itu pun bergabung dengan keduanya. Sementara itu, di lain tempat, He Ying tersesat di tengah pesta perayaan Halloween dan bertemu wanita bernama Mai yang pada saat itu sedang mabuk parah. Mai kemudian mengajak Ying untuk gabung bersama teman-teman lainnya. Disitulah He Ying baru sadar kalau saat ini tahun 2013 dan ia sudah tertidur selama 400 tahun. Tak hanya itu, ia juga terkejut karena dinasti Ming sudah runtuh dan merasa bersalah karena tidak bisa mempertahankan kerajaannya. Di pagi harinya, saat Mai dan yang lain sudah tersadar dari mabuknya, mereka terheran-heran melihat kelakuan Ying. Ditambah lagi, He Ying juga menyerang salah satu teman Mai bernama Slender yang diduga mirip dengan pengkhianat kerajaan di masa lalu. Xin kemudian memperlihatkan kilas balik di mana He Ying dituduh bekerjasama dengan perampok Jepang. Ia juga dituduh telah membunuh 76 orang di Kementerian Hukum. Mendengar kabar itu, prajurit lain termasuk Shao dan Nei He pun mengungkapkan kekecewaannya ke sahabatnya itu karena sudah bekerjasama dengan negara musuh yaitu Jepang.
Karena kekecewaannya itu, Shao bahkan memotong jempolnya sebagai tanda belas budinya setelah diajari ilmu perang oleh Ying dan mengungkapkan kalau persahabatan mereka sudah berakhir. Tapi, karena Ying merasa tak bersalah, ia pun mulai mengamuk dan menyerang para prajurit yang lain. Di tengah pertempuran itu, longsor es terjadi hingga menimbun beberapa prajurit. Melihat kejadian itu, Ying pun kabur menggunakan perisai yang kemudian disusul oleh Shao dan Nihu. Setelah kejadian itulah, ketiganya terkubur di salju dan membeku sampai akhirnya kembali terbangun di masa kini. Di sisi lain, seorang bernama Cheong yang bertanggung jawab atas penemuan Ying, Shao, dan Nihu bertemu dengan bawahannya, yaitu Tang. Cheong pun kesal dengan Tang setelah mendengar kabar kalau truk yang membuat 3 pot itu mengalami kecelakaan hingga ketiga orang itu di dalamnya menghilang. Apalagi 3 orang tersebut berasal dari masa lalu yang tentunya bisa membuka jalan bisnis. Cheong yang tak segan untuk membunuh siapapun yang mengetahui tentang ketiga orang tersebut. Sementara itu di tempat lain, Mai terlihat mumet karena tak punya uang untuk membayar perawatan ibunya yang ada di panti jompo. Di saat itu juga, beberapa pria lalu mencoba menggoda Mai. Namun untungnya Ying segera muncul dan menghabisi pria-pria hidung belang tersebut. Karena kerusuhan itu, bos Mai pun datang dan memarahi Mai agar tak membuat keributan di tempat usahanya. Si bos juga meminta ganti rugi atas apa yang baru saja terjadi. Lalu dengan entengnya, Ying pun membayar kerugian itu dengan emas yang dimilikinya. Ying juga pergi ke toko emas untuk menukarkan emas batang yang dimilikinya. Mai pun terkejut setelah tahu Ying memiliki banyak emas. Bahkan, si pemilik toko juga mengatakan kalau kalung liontin yang dipakai oleh Ying berharga sangat mahal. Ying lalu memberikan sebagian uangnya ke Mai untuk membayar biaya panti jompo. Oleh karena itu, Mai pun memperbolehkan Ying untuk tinggal di apartemennya. Keesokan harinya, Mai membawa Ying berkunjung ke panti jompo tempat di mana ibu Mai berada. Melihat keadaan ibu Mai yang hanya duduk di kursi roda membuat Ying ingat dengan ibunya. Jadi saat Mai sedang lengah, Ying menggunakan kemampuannya untuk memberikan sedikit terapi ke ibu Mai. Berkat keahliannya itu, Ibu Mai kini bisa kembali bicara, dan jika terapi itu dilakukan secara teratur, maka Ibu Mai diyakini bisa sembuh. Sedangkan di tempat lain, Cheong menemui kakek yang rumahnya menjadi tempat kecelakaan truk pembawa pot. Cheong menyogok si kakek dengan sekepok uang agar tidak membeberkan apa yang ia lihat pada malam itu. Cheong juga minta kakek tersebut untuk menghubunginya jika melihat Ying berkeliaran di tempat tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di markas besar kepolisian Hong Kong, Cheong yang bekerja sebagai wakil komisaris polisi memerintahkan seluruh polisi untuk mencari He Ying, Shao, dan Nihu dengan alasan kalau mereka orang yang berbahaya. Para polisi bahkan menggunakan seluruh kamera CCTV di jalanan Hong Kong yang bisa mendeteksi wajah ketiganya. Jadi, keberadaan ketiganya selalu diawasi oleh CCTV tersebut. Di hari berikutnya, Ying kemudian berkeliling dan sampailah di rumah si kakek. Tentunya si kakek mengambil kesempatan untuk menelpon Cheong dan memberitahu keberadaan Ying. Tak menunggu lama, tim SWAT pun mengepung sekitar rumah si kakek dan siap untuk menyerang Ying. Namun, tentunya tak mudah untuk menangkap manusia kekal ini. Di saat kerusuhan itulah Ying kabur dengan memanjat tebing. Sesampainya di apartemen Mai, Ying langsung mencari nomor plat mobil yang pertama kali membawanya, dan ternyata mobil itu milik Tang.
Saat Ying ingin menunjukkan penemuannya itu ke Mai, ia melihat Mai sedang menangis karena baru saja mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal. Di hari berikutnya, keduanya pun mengadakan acara pemakaman ibu Mai. Tak lama kemudian, Ying melacak keberadaan Tang dan berakhir di tempat kerjanya, yaitu di gedung Dewan Legislatif. Tang yang melihat keberadaan Ying pun langsung lari dan kabur ke markas besar polisi. Karena seluruh jalanan memantau Ying, ia pun menyamar sebagai polisi dan menyusup ke dalam markas besar polisi. Ying kemudian sampai di sebuah ruangan dan bertemu dengan Tang. Di situ, Ying lalu menanyakan beberapa pertanyaan ke Tang. Namun Tang tak banyak menjawab dan malah pura-pura kesurupan musang. Karena kesal, Ying pun menjatuhkan Tang sehingga membuat Tang mengaku kalau seseorang bernama Cheung yang menyuruhnya. Di samping itu, para polisi sudah bersiap di depan ruangan untuk menangkap Ying. Tapi untungnya, Ying sudah menyiapkan rencana untuk kabur, yaitu dengan mengikatkan kakinya ke beberapa perabotan di ruang tersebut. Sementara itu, dendam di masa lalu masih terbawa oleh Shao dan Nehu, sehingga keduanya memutuskan untuk memburu He Ying. Mereka lalu melakukan pencarian ke sebuah klub dan bertemu dengan Mai serta teman-temannya yang terkejut melihat Ying sedang diburu oleh orang-orang. Awalnya Mai mengaku kalau ia tak mengenalinya, tapi Ying tiba-tiba menelepon dan terlihat jelas kalau itu foto Ying, sehingga membuat Mai tak bisa berkutik. Mai yang terus-terusan diganggu oleh Shao pun tak tinggal diam. Ia memecahkan botol untuk mengancam Shao. Sampai akhirnya He Ying muncul dan langsung menendang Shao. Keduanya pun langsung gelut di tengah orang-orang di klub. Karena gedungnya cukup tinggi, Ying kembali tak sadarkan diri setelah jatuh dari atas. Di waktu yang sama, Nehu juga melompat dari gedung dan mengarahkan pistolnya ke arah Ying. Namun, aksinya itu dihentikan oleh Mai yang muncul menggunakan motor dan menabrak Nehu sekeras mungkin sehingga membuatnya pingsan. Mai pun segera membawa Ying pergi ke rumah sakit menggunakan motornya. Saat sampai di sana, ternyata rumah sekitar sama dengan tempat di mana Nehu dirawat. Dokter yang memeriksa Ying dan Nehu juga heran dengan tubuh keduanya yang tak memiliki kekebalan pada wabah. Sementara itu, Mai yang sadar akan keberadaan Shao dan Nehu kemudian menyamar sebagai perawat. Ia lalu mencoba membangunkan Ying, namun beberapa polisi kemudian muncul untuk membawa Nehu yang ditetapkan sebagai kriminal berbahaya. Tak hanya itu, polisi juga menyita barang-barang pribadi yang dibawa oleh Nehu maupun Ying. Melihat sahabatnya dibawa para polisi, Shao pun tak tinggal diam. Ia mencegat para polisi dan menghabisi mereka dan lanjut kemudian membebaskan Nehu. Setelah cukup lama, Mai akhirnya berhasil menyadarkan Ying kembali. Saat baru sadar, Ying langsung menanyakan linganya yang kemudian diberitahu oleh Mai kalau para polisi membawa barang pribadi Ying termasuk linga. Ying dan Mai pun langsung bersiap mengejar para polisi menggunakan motor. Sedangkan Shao serta Nehu mengejar Ying menggunakan mobil box. Saat di jalanan, para polisi kemudian melempar linga itu ke anak buah Chengu. Jadi Ying akhirnya mengubah target pengejaran ke anak buah tersebut. Ying kemudian menggunakan rantai panjang untuk merawih anak buah Chengung dan kemudian menyeretnya. Sedang di samping itu, Shao dan Nehu menemukan mobil yang membawa barang sitaan pribadinya. Barang itu tentunya sangat berarti untuk keduanya karena itu senjata mereka masing-masing.
Neihu dengan kapak besarnya sedangkan Zhao menggunakan perisai dan pedangnya. Tentunya setelah memegang senjata masing-masing, keduanya langsung lari ke target mereka yaitu Ying. Di tengah keributan itu, Chae-young datang menggunakan helikopter sambil menembakkan peluru bius ke arah Ying. Namun Ying dengan segera melepaskan dan menancapkannya ke Neihu. Melihat itu, Zhao pun melemparkan perisainya hingga memotong besi jembatan dan mengenai sebuah mobil. Karena kejadian itulah, mobil pun berguling lalu hampir mengenai Neihu. Untungnya, Ying dengan cepat melindungi Neihu, tapi kecelakaan di jalanan semakin bertambah parah dan bahkan menyebabkan ledakan. Sampai akhirnya, salah satu mobil hilang kendali dan menabrak Ying dari belakang. Alhasil, Ying pun nyebur ke sungai. Meskipun sebelumnya Zhao memburu Ying habis-habisan, tapi ia kembali diingatkan dengan kenangan persahabatan mereka sedari kecil. Jadi, Zhao pun nekat masuk ke dalam sungai untuk menolong Ying. 3 hari setelah kejadian, seseorang bertopeng mengalahkan beberapa penjaga dan mendobrak pintu di mana Neihu ditahan. Ternyata orang tersebut adalah Chae-young yang merupakan orang yang sama seperti di masa lalu bernama Yuan Long. Chae-young juga salah satu sahabat Ying dari kecil, tapi Chae-young dengan sengaja menjebak Ying agar orang-orang menfitnah Ying sebagai perompak yang bersekongkolan dengan Jepang. Sementara itu, Mai terlihat seperti hilang arah setelah kehilangan Ying. Ia lalu mencoba menenggelamkan diri ke sungai tempat Ying tenggelam. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan film pun bersambung. Beberapa hari kemudian setelah para polisi melakukan pencarian di sungai, mereka akhirnya menemukan Neihu dan He Ying yang masih pingsan. Yuan Long pun segera menuju ke sana untuk membawa kedua tawanan tersebut. Dan agar aksinya berjalan lancar, Yuan Long membunuh semua polisi yang menjaga Ying dan Neihu. Alhasil, ketiganya pun menjadi buron polisi selama beberapa hari. Ying kemudian memutuskan untuk mengganti gaya rambutnya agar tidak mudah dikenali. Ia juga menemui Mai untuk mengucapkan salam perpisahan karena Ying memutuskan kembali ke zaman dulu dengan tujuan mengubah takdir kematian ibunya dan juga mencegah keruntuhan kekaisaran Ming. Keesokan harinya, Ying, Yuan Long, dan Neihu pergi berkeliling melihat-lihat wilayah kerajaan Ming yang kini hanya menjadi situs bersejarah. Di situ, Yuan Long menceritakan bagaimana kekaisaran Ming runtuh dan membawa mereka ke makam-makam tokoh penting lainnya. Ia juga menambahkan kalau roda emas tadinya disimpan di gudang harta. Namun di akhir dinasti Qing terjadi kebakaran besar di gudang harta karun. Jadi para kasih membawanya pergi hingga saat ini roda emas itu berpindah ke banyak tangan. Tak lama kemudian, Yuan Long mendapatkan kabar dari anak buahnya yaitu Tang kalau ia menemukan keberadaan roda emas tersebut. Jadi, Yuan Long pun membawa Ying ke wilayah pegunungan, sedangkan Neihu masih di kota karena ada urusan lain. Selang tak lama, Ying dan Yuan Long akhirnya sampai di sebuah goa dan terlihat ada roda emas di dalamnya. Yuan Long pun langsung minta Ying untuk membacakan mantranya agar mereka bisa kembali ke masa lalu. Namun, Ying menolak karena mereka datang berempat, jadi pulang juga harus berempat. Di waktu yang sama, Neihu muncul dan beritahu kalau Zhao sudah ditemukan polisi dengan keadaan meninggal. Ying pun tak percaya dan kekeh ingin kembali ke kota. Karena kesal, Neihu lalu membawa Mai ke hadapan Ying dan mengancam akan membunuhnya. Awalnya Ying menolak untuk merapalkan mantranya, tapi karena tak ada pilihan lain, Ying pun akhirnya membacakan mantra tersebut setelah Yuan Long memasang linga.
菩萨摩诃萨，得瑟菩萨摩诃萨，三小菩萨。 Ketika roda emas mulai muter-muter dengan kencang sehingga meruntuhkan langit-langit gua serta menutup pintu keluar. Yuan Long dan juga Neihu kemudian langsung menaiki roda itu dan kembali ke masa Kaisar Ming meninggalkan Ying. Setelah keduanya pergi, Ying dan Mai bingung tak bisa keluar dari goa karena pintunya tertutup akibat runtuhan tadi. Mai lalu mulai bercerita kalau ia melihat berita tentang kematian Shao. Ia juga mengaku tak menyesal kenal dengan Ying. Bersama dengan itu, Ying melihat linga yang menancap di atas dinding goa. Jadi, ia pun segera mengambilnya dan menggunakannya untuk kembali ke masa lalu bersama Mai. Tapi, alih-alih kembali ke Kekaisaran Ming, mereka malah tiba di tahun 16 Republik atau tahun 1927, tepat di dalam sebuah gerbong kereta. Tepat di saat itu juga, beberapa perompak Jepang muncul dan mencoba mengambil barang-barang milik penumpang lain. Melihat hal itu, Mai pun kesal kemudian memukuli mereka. Ying juga mendukung aksi Mai dan membantunya mengalahkan para perompak. Ying serta Mai lalu melanjutkan tujuannya. Mereka meriset kembali bola waktu dan berhasil tiba di era Ming. Meskipun keduanya tiba secara terpisah. Tepat saat Ying bangun, ia dihadapkan dengan biksu sakti. Ying kemudian menanyakan ke biksu bagaimana ia menyelamatkan tempat asalnya atau desa Taoyuan, sekaligus sekutunya. Si biksu pun memberitahu kalau di saat posisi planet berjajar, maka kehidupan Ying akan berubah total. Si biksu juga memberitahu Ying kalau ada dua jalan yang salah satunya menuju ke desa. Mendengar hal itu, Ying pun sedikit lega. Namun saat berbalik badan, biksu itu sudah menghilang. Ying kemudian berjalan menuju dua jalan yang berbeda. Tanpa ragu-ragu, Ying pun memilih jalan sebelah kanan dan berhasil menemukan Mai. Saat keduanya berkuda menuju ke desa, mereka tiba-tiba dicegat oleh warga desa yang berpikir kalau mereka seorang penyusup. Tapi setelah tahu kalau itu He Ying, warga pun menyambutnya dengan baik dan terlihat terkesan dengan model rambut Ying yang baru. Kini, Ying kembali ke masa di mana ia baru saja menyelesaikan tugasnya menemui biksu sakti di wilayah barat. Tentunya, kedatangan Ying menjadi kabar gembira untuk warga desa. Ia juga kembali berkumpul dengan sang ibu dan teman-teman di desanya termasuk Jet, gadis yang menyukai Ying dari kecil. Para warga Taoyuan pun mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut He Ying dan Mai. Keesokan harinya, He Ying duduk bersama temannya bernama Dazi. Setelah Ying memikirkan kejadian yang akan menimpa desanya, ia pun minta bantuan Dazi untuk membawa para warga ke tempat yang lebih jauh karena dalam waktu dekat akan ada pembantaian yang menimpa para warga. Dazi pun tak percaya ucapan Ying kalau warga desa akan diserang dan menganggap itu omong kosong. Di hari berikutnya, saat sedang merayakan pesta pernikahan salah satu warga, Shao yang pada saat itu masih hidup muncul sambil membawa kelinci barunya. Shao lalu memberitahu Ying kalau Menteri Du mengundangnya untuk membahas sesuatu bersama Yuan Long. Disitulah Ying mulai sadar kalau bencana sudah mulai dekat dan Ying berencana mengubah takdir agar ia tak difitnah. Sementara itu di tempat lain, Yuan Long dan Neihu bertemu dengan Jenderal Hojo dari klan Hojo Jepang untuk minta bantuan karena ancaman yang diberikan oleh Tokugawa. Yuan Long pun bersedia untuk membantunya, tapi tentunya ada perjanjian lain yang sudah disiapkan. Para klan Hojo kemudian berbondong-bondong berlayar menuju wilayah Ming. Kita kembali lagi ke desa Taoyuan. Terlihat Shao memotong rambutnya dengan gaya mirip seperti Ying.
He Ying kemudian mengungkapkan kalau ia mengandalkan Shao untuk melindungi desa malam ini. Meskipun obrolan itu terlihat seperti lelucon, tapi Shao mengiyakan amanah dari Ying. Malam pun tiba. Ying kemudian pergi ke rumah Menteri Du sekaligus mertua dari Yuanlong. Dalam pertemuan itu, Menteri Du meminta Ying agar menyerahkan linganya ke Kaisar Ming melalui Yuanlong. Namun, Ying menolak dengan alasan kalau Kaisar Ming masih muda dan takut nanti disalahgunakan. Di situ, Ying juga mulai meluapkan semua rahasia yang diketahui Yuanlong, serta memberitahu Menteri Du kalau Ming akan runtuh dalam 10 tahun ke depan. Tentunya, Menteri Du pun marah dengan ucapan Ying yang terdengar meremehkan kerajaan Ming. Menteri Du lalu memanggil prajuritnya dan menyuruh mereka untuk membunuh Ying. Namun, siapa sangka Yuanlong yang sudah bersekutu dengan para prajurit malah memberinya kode agar membunuh Menteri Du. Tak hanya itu saja, Yuanlong juga membunuh istrinya sendiri menggunakan anak panah yang menancap di tubuh Menteri Du. Di samping itu, di sisi hutan, terlihat Jenderal Hojo dan Nehu memberi arahan para perompak Jepang agar membantai semua orang yang ada di desa Taoyuan. Shao yang sedang memburu kelinci pun tak sengaja melihat Nehu bersama komplotan Jepang pun diam-diam menyusup ke kapal mereka. Saat di dalam kapal, Shao meluapkan emosinya melihat temannya itu bersekutu dengan Jepang. Shao maupun Nehu pun menunjukkan amarahnya masing-masing dan mencoba saling membunuh. Sampai akhirnya, Nehu berhasil menjatuhkan Shao dan memukulinya berkali-kali. Di tengah keributan itu, Jenderal Hojo kemudian memprovokasi Nehu agar membunuh Shao dengan pedangnya. Tak begitu panjang, Nehu pun meraih pedang itu dan menusuknya ke Shao hingga berapa kali. Sementara itu, di saat Taoyuan, Mai terlihat gelisah memikirkan nasib Ying. Ia terus membawa linga di tangannya sambil menyawang foto Ying di HP-nya. Di waktu yang sama, anak panah tiba-tiba melayang tepat mengenai HP-nya sampai membuat Mai kaget lalu pingsan. Ternyata itu ulah para perompak Jepang yang memulai aksinya membantai para warga Taoyuan, termasuk Ibu He Ying dan Jet. Setelah menghabisi semua warga, mereka berhasil menemukan linga yang jatuh ke kandang kambing dan menyerahkannya ke Yuanlong. Tak lama kemudian, Ying sampai di desa hanya untuk melihat semua sekutunya mati dibunuh. Dan satu-satunya orang yang masih bertahan adalah Mai. Keesokan harinya, Ying pun mengubur semua sekutunya dengan cara yang layak. Ia lalu bersumpah untuk merebut linganya dan kembali ke masa lalu agar bisa menyelamatkan warga desa. Ying dan Mai kemudian memulai perjalanannya menggunakan kuda menuju kerajaan Ming. Saat sampai di gudang harta, keduanya langsung direpkan dengan Yuanlong dan Kesim Wai yang bertugas menjaga dan merawat keluarga kerajaan. Di situ, Ying juga ada Jenderal Hojo serta Nehu yang mengaku sudah menghabisi Shao. He Ying pun kesal mendengar pernyataan Hojo dan mulai serangan menggunakan pedang. Perselisihan itu lalu dihentikan oleh Yuanlong dengan menjatuhkan atap bangunan. Yuanlong kemudian meminta Ying agar menyerahkan linganya dan mengaktifkan roda emas. He Ying pun setuju untuk mengaktifkannya, namun dengan syarat Mai dibawa ke masa depan terlebih dahulu. Tapi Yuanlong tak menggubrisnya dan malah menembak Mai. Hal itu pun tentunya membuat Ying sewot.
Ia lalu berjanji kalau ia akan kembali memutar waktu untuk menyelamatkan Mai. Mereka kemudian mulai mengaktifkan roda emasnya. Saat Yuan Long dan Ying sudah berdiri di atasnya, Hojo tiba-tiba ikut nimbrung, namun dengan segera Yuan Long mengusirnya. Sebenarnya, Ying mendorong Yuan Long sehingga kini hanya Ying dan Hojo yang berdiri di roda emas. Tak lama kemudian, Ying serta Hojo tiba di dalam sebuah kereta masa depan dan terus saling bertarung menggunakan pedangnya. Tapi, waktu terus berjalan dan membuat keduanya bertarung di dalam pusaran waktu. Tak hanya di dalam kereta, mereka juga masuk ke sebuah tempat berwarna putih serta dipenuhi pohon dengan akar berwarna hitam. Keduanya terus bertarung demi mempertahankan hidup masing-masing. Sementara itu di kerajaan, Cassie Muai berniat mencopot jabatan Yuan Long karena sudah membuat keadaan semakin runyam. Semuanya juga menyalahkan Yuan Long termasuk Nehu yang menginginkan jabatan Yuan Long. Bersama dengan itu, Kaisar Ming melihat kekacauan yang ada di gudangnya dan marah ke Yuan Long. Namun, Yuan Long dengan sembrononya menolak untuk berlutut di depan Kaisar Ming. Alhasil, Cassie Muai pun menyuruh Nehu untuk membunuh Yuan Long. Di lain tempat, He Ying melihat masa depan di depannya dan mencoba untuk meraihnya. Namun, tiba-tiba Hojo muncul sambil menikam Ying dari belakang, yang akhirnya membuat Ying jatuh dan lenyap secara perlahan. Ternyata, waktu berputar kembali ke masa Ying bertemu dengan Biksu Sati. Mengingat ucapan Biksu di film sebelumnya kalau Ying akan mengalami 3 siklus kehidupan dan kali ini peluang terakhirnya. Ia juga menambahkan kalau jalan kanan yang dipilih Ying itu menuju kehidupan yang sudah ditakdirkan alam semesta. Jadi sekuat apapun Ying berusaha untuk menghentikannya, maka takdir tak akan bisa berubah. Warga desa tetap mati, dan begitu pula dengan runtuhnya Kekaisaran Ming. Sedangkan jalan di sebelah kiri bisa membatalkan semua hal yang sudah terjadi. Dalam kesempatan terakhirnya itu, Ying pun memilih jalan kiri yang akhirnya menghidupkan kembali semua yang sudah meninggal. Dan saat waktu berjalan mundur, ia kembali masuk ke ruang waktu untuk membunuh satu-satunya orang yang dipikirnya menjadi sumber masalah, yaitu Hojo. Dengan mengakhiri kepala Hojo, maka Yuan Long tak lagi bisa bertemu dengannya untuk merencanakan aksi-aksi buksunya membunuh warga desa maupun Shao. Dan setelah apa yang sudah terjadi, He Ying kini tahu tentang rahasia roda emas tersebut dan kini ia berhasil menjadi penjelajah waktu. Dan film pun berakhir. Film dibuka pada tahun 1917, di mana diperlihatkan sebuah desa kecil di Cina yang disebut sebagai Yanin. Dalam desa tersebut, terdapat seorang pria bernama Liu Jinxi yang kesehariannya membuat kertas untuk menghidupi keluarganya. Liu ini hidup bersama istrinya yang bernama Yu, serta 2 putranya yaitu Fang Zheng dan Xiao Tian. Sampai di suatu hari, saat Liu sedang berada di toko kelontong, 2 preman tiba-tiba muncul untuk merampok uang si pemilik toko. Ketika pemilik toko menolak menyerahkan uangnya, preman itu mulai mengacak-acak toko dan menganiaya pemilik toko beserta istrinya. Sedangkan Liu bersembunyi ketakutan. Namun, jiwa pahlawan Liu muncul setelah melihat pemilik toko dianiaya secara brutal. Ia pun memberanikan diri menyerang salah satu preman itu sampai jatuh ke danau dan membunuhnya.
membantunya. Kejadian itu membuat heboh para warga di desa tersebut. Seorang detektif bernama Su Baiju lalu ditugaskan untuk menyelidiki salah satu preman ini, di mana menemukan kalau preman itu merupakan bandit Yan Dongseng yang terkenal kejam serta pelaku kriminal yang paling dicari pemerintah. Ketika hakim setempat dan penduduk desa sedang merayakan aksi kepahlawanan Liu, Su Baiju malah masih tak percaya bagaimana mungkin Liu yang tampak plonga-plongo ini bisa mengalahkan seorang bandit yang sangat berbahaya. Baiju lalu dengan cermat memeriksa tubuh Yan Dongsen dan menemukan adanya tanda-tanda pendarahan otak yang diakibatkan dari cedera saraf. Baiju menduga kalau Liu bukanlah manusia biasa dan sengaja menyembunyikan kemampuannya. Karena hal itu, Baiju pun mengumpulkan informasi tentang Liu dari penduduk desa. Ia juga melakukan pendekatan pada Liu untuk melihat rutinitas keseharian Liu. Saat Baiju memperhatikannya dengan cermat, terbukti kalau Liu ini memiliki teknik pernapasan yang sangat luar biasa. Baiju lalu secara diam-diam membuat Liu terjatuh ke dalam sungai. Awalnya, Liu berhasil bertahan di ranting pohon, namun sepertinya ia menyadari kalau Baiju sedang mengamatinya. Jadi, Liu pun berpura-pura jatuh ke dalam sungai dan para warga langsung bergegas membantunya. Liu lalu mulai bercerita ke Baiju tentang masa lalunya yang menghantuinya, di mana 10 tahun yang lalu Liu dipaksa oleh ayahnya untuk melakukan pembunuhan di rumah keluarga Jagal. Tindakan keji ini membuat Liu mendapatkan hukuman penjara selama bertahun-tahun. Sebelum harinya, Liu bersumpah akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Meskipun kini Liu sudah tobat, tapi Baiju masih tak percaya karena karakter seorang tak bisa berubah begitu saja secara drastis. Apalagi Baiju merasakan energi tangguh di dalam diri Liu, seperti kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang seni bela diri. Karena masih penasaran dengan Liu, Baiju pun akhirnya meminta bantuan temannya yang merupakan seorang polisi untuk menyelidiki kasus pembunuhan di rumah Jagal tersebut. Polisi itu lalu menceritakan tentang pembantaian mengerikan yang terjadi pada seluruh keluarga Jagal tersebut. Dari situlah Baiju mendapatkan informasi kalau nama asli Liu adalah Tang Long, yang terkenal sebagai orang terkejam dan merupakan kelompok asasin haus darah yang dikenal sebagai Seven Two Demon. Setelah tahu kalau Liu menjadi buronan paling dicari oleh polisi, Baiju pun langsung kembali ke pos polisi untuk mencari hakim dengan tujuan agar Liu diamankan dan ditangkap. Namun, Pak Hakim malah menunda penerbitan surat penangkapan Liu karena kurangnya bukti yang menunjukkan kalau Liu adalah Tang Long. Dan bahkan, hakim tersebut menggunakan kesempatan itu untuk meminta uang suap jika ingin Liu cepat ditangkap. Kecewa dengan permintaannya si hakim, Baiju pun memutuskan untuk memantau Liu di desanya. Tapi, tanpa diketahui, ternyata si hakim menjual informasi tentang Tang Long itu ke ketua kelompok Seven Two Demon yang biasa dipanggil sebagai The Master. Dengan harapan si hakim akan mendapatkan imbalan karena sudah memberi informasi tentang keberadaan Tang Long, namun si Master malah marah karena sikap tak sopan si hakim. Padahal, tanpa ia ketahui, ternyata Liu merupakan putra dari sang master. The Master pun marah dan langsung memukul titik saraf sang hakim sampai ia meninggal. Wah. Si Master lalu mengirim 2 antek terpercayanya ke desa Yanin untuk menangkap Liu atau Tang Long. Kedua antek The Master itu kemudian menyusup ke dalam desa
dan salah satu dari mereka yang dikenal sebagai The Madam lalu memukuli Liu habis-habisan sambil memaksa Liu agar mengungkapkan identitas aslinya. Tapi meskipun sudah terluka parah, Liu tetap tak mau mengaku. Sampai akhirnya The Madam menarik salah satu warga dan berniat untuk membunuhnya. Di saat itulah Liu menunjukkan kemampuan tersembunyinya dengan terlibat pertarungan sengit dengan kedua antek tersebut. Lalu lanjut duel dengan The Madam dan membawanya ke kandang kerbau, di mana duel mereka semakin intens. Duel yang berlangsung cukup lama itu akhirnya kembali dimenangkan oleh Liu yang berhasil membuat para kerbau menginjak-injak The Madam dan hampir jatuh ke sungai. Awalnya, Liu masih kasihan dengan Madam dan berniat menolongnya. Namun The Madam malah terus menyuruh Liu agar mengaku sebagai Tanglong yang akhirnya membuat Liu kesal dan sengaja menjatuhkan The Madam ke arus sungai yang deras. Liu lalu kembali ke rumah dengan rasa bersalah karena menyembunyikan identitasnya dari keluarga serta warga desa. Ia lalu mulai membuka diri ke keluarga dengan menceritakan tindakan kejamnya terhadap keluarga Jagal. Namun, Liu memilih berubah menjadi lebih baik setelah melihat anak dari keluarga Jagal yang menatapnya sambil menangis. Hal ini pun membuat hati nurani tersentuh dan memutuskan untuk meninggalkan hidupnya sebagai seorang asasin atau pembunuh. Tak lama kemudian, Beiju dan petugas polisi tiba untuk menyampaikan berita buruk kalau para 7 tua demons akan menyerang desa Yanin. Jadi, mereka pun menyuruh semua warga desa termasuk istri Liu dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan desa. Di malam harinya, Beiju dan Liu memilih tetap tinggal di desa. Beiju juga kini merasa simpati dengan Liu dan yakin kalau Liu memang serius ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Beiju lalu menggunakan pengetahuan fisiologi dan akupunturnya untuk menyusun rencana agar Liu terlihat seperti meninggal, sehingga Seven Two Demon berpikir kalau Liu sudah meninggal. Tetapi sayangnya, itu hanya berlangsung selama 15 menit saja. Jadi, Beiju berusaha membangunkannya lagi. Sampai akhirnya, antek-antek The Master malah tiba lebih awal dari perkiraan mereka. Alhasil, antek-antek itu pun melihat Beiju yang sedang mencoba menghidupkan kembali Liu. Ketika Liu terbangun, ia dengan berani memotong lengan kirinya sendiri dan mengatakan kalau ia memutuskan hubungannya dengan Seven Two Demon. Pernyataan Liu pun diterima karena sebenarnya para Seven Two Demon memang sudah menganggap Liu sudah mati dan bukan menjadi bagian dari kelompok mereka lagi. Namun, tujuan kedatangan mereka sebenarnya adalah mempertemukan Liu dengan The Master. Liu lalu kembali ke rumah tersembunyinya. Tapi ternyata The Master sudah menunggunya di rumah tersebut bersama istri dan anak Liu. Sambil menyandra keluarga Liu, The Master mengungkapkan kalau ia akan melepaskan Liu dari Seven Two Demon jika Liu bersedia membunuh putranya sendiri yaitu Xiao Tian. Liu pun marah dengan permintaannya itu dan langsung melancarkan serangan ganas ke The Master. Alhasil, keduanya pun terlibat pertempuran intens meskipun Liu kini hanya memiliki satu tangan.
Sedangkan The Master menggunakan kekuatan dalamnya untuk menahan setiap serangan dari pedang Liu. Sementara itu, Beju mengamati mereka dari luar rumah. Ia lalu diam-diam masuk ke ruang bawah tanah untuk membantu Liu dari lantai bawah. Beju kemudian secara strategis menusuk tumit The Master menggunakan jarum akupunturnya, sehingga memutus saraf penting dan melemahkan pertahanan The Master. Akan tetapi, The Master segera menyadari tindakan Beju dan dengan cepat menyerang Beju dengan pukulannya di bagian dada. Meskipun begitu, Beju ternyata berhasil membalasnya dengan menusukkan jarum akupunturnya ke dalam leher si Master, sehingga memutus saraf lainnya yang membuat pertahanan The Master terus goyah. Duel antara Liu dan The Master terus berlanjut di tengah-tengah hujan deras. Ketika Liu menyadari kalau dirinya tak bisa bertahan lagi, The Master segera bersiap memberikan pukulan fatal ke Liu. Namun, Beju merebut kesempatan The Master dengan melompat ke tubuh Master dan kembali menusukkan jarum ke leher si Master. Di saat itulah, petir kuat menyambar tubuh The Master dan membunuhnya di detik itu juga. Setelah kejadian ini, Beju tak sadarkan akibat luka parah dan mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara keluarga Liu akhirnya bersatu kembali. Kini, mereka terbebas dari cengkraman Seven Tooth Demon dan melanjutkan hidupnya yang damai seperti sebelumnya. Film pun berakhir.